Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Nafis selaku moderator dalam presentasi ini dan rekan-rekan saya Bagas Trimulyana, Julian Sahduiana Putra, Nurul Hanifah, dan Oktaviana Putri. Adapun topik yang akan kami bahas adalah usulan desain validasi metode uji Staphylococcus aureus pada produk susu cair. Yang pertama ada judul yaitu validasi metode uji Staphylococcus aureus pada produk susu cair. Yang kedua ada metode acuan. Metode rujukan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada SNI 2332.9 tahun 2011 tentang cara uji mikrobiologi penentuan Staphylococcus aureus pada produk perikanan diganti dengan produk susu UHT. Yang ketiga ada ruang lingkup. Staphylococcus aureus adalah sekumpulan bakteri penghasil enterotoksin yang berbentuk bulat seperti anggur, non-motil pembentuk spora dan bersifat gram positif. Bakteri ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi tingkat sanitasi dalam berbagai produk makanan dan minuman. Pada produk susu segar, batas maksimum dari cemaran mikroba bakteri Staphylococcus aureus yaitu 10⁻² koloni per mili. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memverifikasi metode uji analisis Staphylococcus aureus secara kuantitatif pada susu cair. Yang keempat ada prinsip uji. Pada uji ini digunakan metode cawan hitung agar sebar dengan cara menuangkan media agar ke dalam cawan Petri steril lalu dibiarkan membeku. Kemudian dimasukkan contoh sampel susu UHT disebar di atas permukaan media. Konfirmasi koloni terduga Staphylococcus aureus dilakukan dengan uji koagulase dan uji tambahan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Sebelumnya mohon maaf, ini harusnya bahan bukan alat. Jadi yang pertama untuk bahannya ada susu UHT, yang kedua ada bakteri Staphylococcus aureus, yang ketiga ada bait Parker agar, yang keempat ada plate count agar, yang selanjutnya ada egg yolk telluride, yang selanjutnya ada trypticase soy agar, yang selanjutnya ada brain heart infusion broth, yang selanjutnya ada mannitol salt agar, yang selanjutnya ada plasma kelinci dengan EDTA, selanjutnya ada stapilase test kit oxide, selanjutnya ada minyak parafin steril, lalu ada reaksi pewarnaan gram, lalu ada minyak imersi, dan yang terakhir ada hidrogen peroksida. Selanjutnya ada butterfield phosphate buffered dilution water. Yang kedua ada alat. Maaf, ini sebelumnya harusnya alat ya, bukan bahan. Yang pertama itu ada cawan Petri, yang kedua ada tabung kaca, yang ketiga ada kaca preparat, yang keempat ada tabung reaksi bertutup, yang kelima ada pipet ukur, yang keenam ada mikropipet, yang ketujuh ada Erlenmeyer, yang kedelapan ada gelas ukur, yang kesembilan ada batang penyebar, yang ke-10 ada Aquades, yang ke-11 ada water bath, lalu ada Bunsen, ada vortex, ada inkubator, lalu ada lemari pendingin atau refrigerator, selanjutnya ada lemari pembeku atau freezer, ada termometer raksa, hot plate, autoclave, mikroskop, dan oven pengering. Untuk persiapan media dan bahannya itu, yang pertama media BHI broth ditimbang sebanyak 3,7 gram dicampur dengan 100 ml Aquades. Lalu media dipanaskan di atas hot plate dan diaduk hingga larut menggunakan batang pengaduk. Lalu dimasukkan ke dalam tabung bertutup masing-masing 2-3 mili. Yang ketiga, tabung yang telah berisi media disterilisasi ke dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius, kemudian didinginkan pada suhu 50 derajat Celcius. Yang keempat, media BPA atau Baird Parker agar ditimbang sebanyak 6,3 gram dicampur dengan 100 ml Aquades. Selanjutnya, media disterilisasi ke dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Kemudian didinginkan pada suhu 50 derajat Celcius dan ditambahkan dengan 5 ml egg yolk telluride. Selanjutnya, media dituangkan ke dalam masing-masing cawan Petri sebanyak 15-20 ml. Cawan yang berisi media dibiarkan memadat dan disimpan di dalam oven pengering pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dengan posisi terbalik hingga permukaan media kering dan siap untuk dilakukan spread. Lalu media PCA atau plain cone agar miring ditimbang sebanyak
1,75 gram dicampur dengan 100 ml Aquades. Lalu media dipanaskan di atas hot plate dan diaduk hingga larut menggunakan batang pengaduk. Lalu dimasukkan ke dalam tabung bertutup masing-masing 7 ml. Selanjutnya, tabung yang telah berisi media disterilisasi ke dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius, kemudian didinginkan pada suhu 50 derajat Celcius. Lalu langkah terakhir, tabung yang telah berisi PCA miring, steril, kemudian dibiarkan memadat. Untuk persiapan pengencer, yang pertama, pengencer dibuat dengan cara melarutkan Butterfield Phosphate Buffered Dilution Water atau KH2PO4 sebanyak 34 gram ke dalam 500 ml Aquades yang telah diatur pH-nya kurang lebih 7,2 menggunakan NaOH atau HCl1N. Kemudian kita encerkan lagi ke dalam labu takar dalam 1 liter, lalu disterilisasikan selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Larutan ini digunakan sebagai stok pengencer. Yang ketiga, larutan ini kemudian diambil sebanyak 1,25 ml untuk diencerkan ke dalam labu takar hingga 1 liter. Lalu pengencer ditempatkan di dalam tabung reaksi sebanyak 9 ml untuk membuat pengenceran 1:10 atau 1 ml atau 1 gram, contohnya dalam 9 ml. Untuk persiapan kultur kerja, mula-mula kultur murni Staphylococcus aureus ATCC 25923 dari media PCA miring disegarkan ke dalam 2-3 ml BHI broth sebanyak 1 oz secara aseptis. Kemudian kultur Staphylococcus aureus yang telah dipindahkan ke dalam BHI broth diinkubasikan ke dalam inkubator bersuhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu adanya pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada BHI broth ditandai dengan adanya kekeruhan. Kultur ditumbuhkan ke dalam media pelit cone agar miring dengan cara digores dan diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius. Di sini terdapat analisis jumlah kultur. Pertama, kultur kerja yang akan digunakan diencerkan ke dalam pengencer Butterfield Phosphate Buffered Dilution Water sebanyak 9 ml dengan tingkat pengenceran 10-5 hingga 10-7 agar diketahui jumlah Staphylococcus aureus yang tumbuh dalam kultur kerja. Kemudian, kultur dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi media padat BPA sebanyak 0,1 ml dan disebar menggunakan batang penyebar atau hockey stick. Selanjutnya, jumlah koloni yang tumbuh pada masing-masing cawan akan diakumulasikan dan dihitung sebagai jumlah koloni forming unit per mililiter. Analisis jumlah koloni bakteri dilakukan untuk mengetahui jumlah kultur kerja yang akan digunakan terlebih dahulu dihitung jumlahnya, sehingga penambahan kultur kerja pada sampel susu cair dapat diatur sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jumlah koloni Staphylococcus aureus dalam cawan yang masuk ke dalam perhitungan menurut SNI 2332.9/2011 adalah 20-200 koloni. Bila terdapat beberapa jenis koloni yang terlihat seperti Staphylococcus aureus pada cawan Petri, masing-masing jenis koloni tersebut dihitung dan dicatat hasil perhitungannya secara terpisah. Jika cawan Petri pada pengenceran terendah berisi kurang dari 20 koloni, data koloni dapat digunakan. Rumus perhitungan koloni adalah sebagai berikut. N sama dengan sigma C per dalam kurung 1 kali N1 ditambah 0,1 kali N2 dikali D. Di mana N sama dengan jumlah koloni per mili atau gram, sigma C jumlah koloni dari tiap-tiap cawan, N1 jumlah cawan Petri dari pengenceran koloni yang bisa dihitung, N2-nya yaitu jumlah cawan Petri dari pengenceran kedua, dan D pengenceran pertama yang dihitung. 10. Uji parameter validasi. Yang pertama parameternya ada presisi, hasilnya 4,22%, syarat keberterimaannya yaitu persen RSD kurang dari 10%. Yang kedua ada akurasi, hasilnya terdapat 116,33%, syarat keberterimaannya yaitu
Sel recovery sama dengan 85% sampai 120%. Yang ke-11, prosedur tahapan validasi. Yang pertama ada presisi. Presisi adalah tingkat kesamaan antara hasil uji individual ketika metode tersebut diterapkan secara berulang sampai dengan penggandaan sampling dari suatu sampling yang homogen. Presisi dari suatu metode biasanya ditunjukkan dengan simpangan baku relatif dari suatu seri pengukuran. Presisi dapat ditentukan dengan perhitungan simpangan baku relatif. Untuk persen RST bisa dilihat pada lembar kerja. Nilai koefisien variasi atau persen CV dapat ditentukan dari nilai RST masing-masing inokulum dikalikan 100, yaitu persen CV sama dengan 100 dikali RST. RSD harus diperkirakan pada tingkat analit yang berbeda dalam kisaran perhitungan yang direkomendasikan oleh metode standar, yaitu pada tingkat kisaran yang rendah, sedang, dan tinggi. Pada penelitian ini digunakan analit dengan konsentrasi 10 tanpa speaking, terus 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 2 koloni per mililiter. Yang terakhir ada akurasi. Syarat-syarat analit ke sampel harus memiliki sifat-sifat yaitu larutan yang ditambahkan ke sampel, spike memiliki kemurnian tinggi, memiliki matriks hamper sama dengan sampel, dan memiliki kelarutan yang sama dengan sampel. Kecermatan atau akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi biasa dinyatakan sebagai persen recovery menurut Hamirta. Tahapan ini dilakukan dengan menambahkan 2 tingkat kultur pada susu cair dan dilakukan sebanyak 6 kali ulangan untuk mendapatkan nilai perolehan kembali kultur yang ditumbuhkan. Kriteria kecermatan sangat tergantung kepada konsentrasi mikroorganisme dalam matriks sampel pada keseksamaan metode. Batas penerimaan perolehan kembali menurut EPA 2005 ialah 48-291%. Selanjutnya, sampel susu cair sebanyak 25 ml di-spike dengan 3 tingkat konsentrasi dan masing-masing dilakukan sebanyak 6 kali ulangan. Desain penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Masing-masing sampel selanjutnya diencerkan dengan pengencer BPB sehingga diperoleh cawan yang memenuhi ketentuan perhitungan jumlah koloni Staphylococcus aureus. Pemupukan dilakukan pada 3 pengenceran tertinggi dan masing-masing dilakukan secara duplo. Berdasarkan hasil perhitungan, selanjutnya dapat ditentukan akurasi, presisi, dan relatif akurasi. Akurasi biasanya dinyatakan sebagai persen recovery. Untuk rumusnya sendiri, yaitu persen recovery sama dengan A dikurang B per C dikali 100. Untuk keterangannya, A itu adalah sampel dengan inokulum, B itu sampel tanpa inokulum, dan C itu inokulum tanpa sampel. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Dicukupkan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.